Halo semuanya, balik lagi ke segmen Market Outlook bersama saya Ivan Kurnia di edisi Market Outlook 18 Oktober 2024 ya. Dimana teman-teman juga tahu selama sepekan terakhir IHSG berhasil menguat kurang lebih 3,11% teman-teman. Dari level 7.500 sampai ke level 7.750 pada saat video ini dibuat. Dan kalau misalnya kita lihat selama sepekan terakhir ya, secara teknikalnya pun juga IHSG sudah berhasil diperdagangkan di atas harga rata-rata selama 1 bulan ke belakang. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari indikator stokastiknya ya, di mana IHSG itu sudah berhasil keluar dari area oversold-nya dan kembali melanjutkan kenaikan. Dengan target yaitu IHSG berpotensi ke level all time high yang sebelumnya dicetak pada 16 September yaitu di level 7.910. Dan kalau misalnya kita lihat selama juga sepekan terakhir, karena juga pergerakan IHSG itu lebih besar dipengaruhi oleh investor asing. Kalau misalnya kita lihat selama sepekan terakhir, big banks itu mayoritas dibeli oleh investor asing. Dengan perolehan terbesar yaitu di BBCA sebesar 344 miliar, lalu juga ada Mandiri sebesar 242 miliar, dan juga ada BBNI yang sebesar 144 miliar. Disusul oleh dari sektor infrastruktur dan juga ada sektor industri dasar seperti Telkom sebesar 261 miliar, dan juga ada BRMS yang diakumulasi asing sebesar 173 miliar. Dan kalau misalnya kita pindah ke saham yang didistribusi oleh asing selama sepekan terakhir, yaitu ada salah satu anggota Big Banks, yaitu ada Bank BRI yang didistribusikan sebesar 379 miliar, lalu juga ada dari sektor industri dasar seperti AMMN dan INKP yang masing-masing didistribusi sebesar 128 dan 67 miliar, lalu dilanjutkan oleh Adaro dan juga ASI sebesar 62 miliar dan 41 miliar. Karena juga ASI ini didistribusi oleh asing karena pada hari Senin kemarin itu dia sudah ex-date dividen interim sebesar 98 per lembar saham. Dan kalau kita kalkulasikan selama sepekan terakhir ya, saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu total investor asingnya itu mengalami inflow sebesar 841,20 miliar. Karena juga teman-teman bisa perhatikan sejak pertengahan September sampai awal Oktober itu outflow asingnya lumayan deras didukung oleh saham BBRI yang terus didistribusi oleh asing. Dan sekarang kita sudah mulai menguat lagi IHSG-nya dan itu juga didukung oleh kenaikan inflow dari investor asing seperti itu. Lalu kita pindah ke sektor performance ya, sektoral index performance, di mana selama sepekan terakhir IHSG menguat kurang lebih 3%-an ya. 8 sektoral index itu berhasil ditutup di zona hijau dan hanya 3 sektoral index yang ditutup di zona merah. Dan penguatan yang paling signifikan itu terjadi di sektor teknologi sebesar 5,24% didorong oleh kenaikan saham dari salah satu Lipo Group yaitu ada MLPT yang berhasil menguat sebesar 100% selama sepekan terakhir. Dan lalu diikuti oleh juga sektor industri dasar yang menguat sebesar 4,23%. Dan ini didorong oleh kenaikannya harga-harga saham terkait semen. Ya, terkait semen itu seperti SMBR, INTP, lalu juga ada SMGR itu berhasil menguat semua. Dan juga yang ketiga yang berhasil menguat signifikan yaitu adalah sektor consumer non-cyclical dengan kenaikan 3,58% selama sepekan terakhir. Itu didorong oleh kenaikan saham-saham CPO seperti TAPG, DSNG, AALI, dan juga ada LSIP seperti itu. Dan kalau misalnya kita pindah ke sektoral yang terdepresiasi selama sepekan terakhir, berarti ini dia melawan ya, bergerak kontrarian terhadap arah menaiknya IHSG, yaitu ada sektor kesehatan yang ditutup koreksi 1,55%, lalu juga ada transportasi minus 0,4%, dan juga ada sektor consumer cyclical yang terkoreksi 0,11%. Dan sebenarnya ya teman-teman juga harus tahu sektor kesehatan ini sedikit anomali ya terhadap pergerakan IHSG karena sektor ini adalah satu-satunya sektor yang bergerak kontrarian. Dimana kalau misalnya IHSG itu berhasil menguat ya, maka sektoral kesehatan itu cenderung melemah. Dan sebaliknya, kalau misalnya IHSG-nya terkoreksi ya seperti pada pertengahan September sampai Oktober kemarin, sektoral kesehatan itu cenderung menguat seperti itu.
Dan kita coba move to kalender ekonomi ya teman-teman, dan ini juga teman-teman juga harus perhatikan betul-betul karena kita sebagai investor ya, kita harus selalu menantikan data-data perekonomian baik itu dari segi domestik maupun itu dari segi mancanegara. Dan kalau misalnya kita pertama melihat dari domestik, yang kita nantikan adalah data peredaran uang yang akan dipublikasikan pada Selasa depan tanggal 22 Oktober 2024, karena ini juga nanti akan menyangkut inflasi seperti itu teman-teman. Dan juga selain dari domestik ya, kita sebagai investor domestik IHSG kita juga sedang menantikan rilisnya data laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024 untuk performance yang dimulai dari bulan Juli, Agustus hingga September. Dan ini biasanya ini bakalan dipublish ya kepada kita para investor itu mulai dari akhir Oktober sampai awal November. Jadi teman-teman yang punya saham-saham big caps terutama, itu biasanya mereka laporan keuangannya lebih cepat keluarnya dibandingkan oleh saham-saham yang second liner or third liner. Jadi teman-teman juga harus pantau juga mendekati akhir Oktober laporan keuangan jangan sampai meleng, karena itu bisa menjadi katalis positif untuk menggerakkan IHSG menuju all time high-nya ya. Dan juga kalau misalnya kita berbicara dari sisi mancanegara, khususnya Amerika Serikat ya, minggu depan tanggal 23 dan 24 itu kita bakalan menantikan rilisnya data EIA Crude Oil and Gasoline Stock Exchange ya. Dan ini sangat berpengaruh terhadap IDX Energy terutama dari segi minyak seperti Medco, Akra, terus habis itu Elsa seperti itu. Nah, itu teman-teman juga harus perhatikan kalender ekonomi tanggal 23 terkait EIA Stock Exchange untuk oil ya. Dan juga tanggal 24 ini kita bakalan menantikan juga data S&P Global and Manufacturing PMI. Dimana kalau misalnya composite PMI itu harus berada di atas level 50 yang menandakan kalau misalnya negara tersebut memiliki ekspansi ekonomi yang cukup kuat. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan ya untuk kalender ekonomi pada minggu depan, di mana Amerika ya tentunya teman-teman tahu itu sebagai salah satu pusat perekonomian dunia, dan kita semua juga bermuaranya ke US dollar. Nah, itu pergerakannya itu juga harus kita nantikan karena itu bakalan berpengaruh juga terhadap pergerakan IHSG kita seperti itu. Dan kita coba untuk merecap ya pilihan saham yang sudah dipilih pada pekan lalu, di mana IHSG itu berhasil rebound dari level 7.454, retest resistance become support all time high-nya, dan itu kita pilih untuk untuk screener early trend up ya, dan itu ada 5 saham pilihan seperti BBRI, Bank Mandiri, Auto, Tower, dan Power ya. 2 big banks BRI dan Mandiri itu berhasil menguat masing-masing 1,4% dan 3,2%. Lalu juga ada Auto yang ditutup flat ya di 2460 karena kemarin dia juga udah ex-date dividen interim 58. Dan juga dari sektor infrastruktur yaitu ada Tower dan ada Power yang dua-duanya sama-sama terkoreksi 3,57% dan 1,41%. Jadi selama sepekan terakhir 2 berhasil ditutup zona hijau, 2-nya zona merah, dan 1-nya flat kuning seperti itu. Dan untuk minggu depan, karena kita mengikuti pergerakan IHSG yang sudah cross up MA20 selama sebulan terakhir, maka kita memilih stock pick-nya itu dari screener cross up MA20 atau trend following untuk perdagangan 21 sampai 25 Oktober 2024. Yaitu ada 5, 2 dari sektor infrastruktur, 1 dari sektor industrial, 1 dari sektor energi, dan 1 dari sektor perbankan. Yang pertama yaitu ada DOIT, PNBS, SSIA, MLIA, dan juga ada IPCC. Nah, ini sekiranya ada 5 saham ya yang sudah muncul screener cross up MA20 berdasarkan aplikasi sahamologi. Dan juga jangan lupa teman-teman ya, tanggal 20 nanti karena juga IHSG ini menguat karena juga didukung oleh optimisme pasar terhadap pelantikan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden ke-8 Republik Indonesia nantinya pada tanggal 20 Oktober.
Dan tentunya semoga kita berharap ke depannya perekonomian kita bisa jauh lebih baik dan itu juga bisa mengerek IHSG untuk melaju lebih tinggi lagi seperti itu. Dan jika kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya di market outlook kali ini, entah itu saham yang belum dibahas kah atau mungkin ada pertanyaan lain, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, nanti akan langsung dibalas pada pertemuan market outlook selanjutnya. Saya Ivan Kurnia, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton Market Outlook edisi 18 Oktober 2024. Selamat sore dan terima kasih.